Shalom saudaraku yang terkasih. Saudara, mungkin kita pernah bertemu dengan orang yang suka mengeluarkan jargon-jargon rohani. Ketika berbincang-bincang dengan dia, mungkin kita sering mendengar kalimat-kalimat jargon-jargon rohani yang keluar dari mulutnya. Misalnya saja tentang mengalami Allah, mengalami hadirat Allah dan segala macamnya. Yang mungkin ketika kita berbincang 5 menit dengan orang itu, kita serasa ada di dunia lain. Karena kalimat-kalimat yang keluar seringkali adalah kalimat-kalimat yang rohani sekali, tetapi mungkin kita juga tidak terlalu paham apa arti sesungguhnya dari jargon-jargon rohani itu. Ataupun kalau kita memahami hal itu, kita juga kesulitan untuk menemukan apa praktisnya yang harus kita lakukan sesuai dengan jargon-jargon rohani tersebut. Nah saudaraku, hari ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, khususnya dari pasal pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Kalau ketika kita membaca bagian ini, maka dengan sangat jelas kita akan menemukan sebuah kalimat, sebuah frase yang terus-menerus diulang oleh Paulus, yaitu di dalam Kristus. Di dalam Kristus, di dalam Kristus, atau yang dalam bahasa aslinya en Christo ya. Dan en Christo ada dalam Kristus itu menjadi sebuah bagian yang sangat penting dalam tulisan-tulisan Paulus. Di dalam tulisan-tulisan Paulus, di dalam surat-suratnya kepada semua jemaat yang tertulis dalam Alkitab, kita boleh menemukan ada 160 kali kalimat atau frase di dalam Kristus dengan berbagai variasinya. Di dalam Tuhan, di dalam Dia, itu muncul 160 kali, dan 36 kalinya ada di surat Efesus. Dan ketika kita baca perikop ini, ada sekitar 9-10 kali kata di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Tuhan itu muncul. Dengan kemunculan yang sangat sering ini, maka dengan sangat mudah kita menemukan bahwasanya Paulus itu sangat ingin menekankan tentang di dalam Kristus, tentang di dalam Tuhan, di dalam Dia. Dan sekali lagi kita harus berpikir apa maknanya, apa artinya di dalam Kristus, dan kemudian apa implikasinya buat kita masing-masing. Saudaraku, ketika kita membaca bagian ini, kita akan sangat jelas melihat bahwasanya Paulus itu ingin membedakan tentang di dalam Kristus dan tentu saja di luar Dia, tentang posisi kita saat ini, yaitu umat-umat Allah, umat-umat kepunyaan Tuhan yang dikatakan di dalam Kristus, dengan orang-orang lain atau bahkan dengan kita dulu sebelum kita di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang fasik, kita orang-orang durhaka, anak-anak durhaka, dan diperbandingkan dengan sekarang engkau itu ada di dalam Kristus. Setidaknya ada 3 aspek yang disebutkan oleh Paulus dalam bagian ini tentang di dalam Kristus, yaitu tentang pemilihan kita dipilih di dalam Kristus, itu ada di ayat 4, 5, dan 9. Kemudian kita ditebus di dalam Kristus, ada ayatnya yang ke-7, dikatakan di sana, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Di dalam Dia kita beroleh penebusan kita. Dan aspek yang ketiga adalah penyatuan kita dengan sesama orang percaya yang lainnya, bahkan setiap orang yang ditebus oleh Kristus. Itu di ayat yang ke-10, 11 tentang penyatuan segala sesuatu di dalam Kristus. Di dalam Kristus, ketika kita melihat dan merenungkan bagian ini, maka kita akan melihat bahwasanya Kristus itu sebagai satu-satunya tempat di mana kita mendapatkan penebusan kita, di mana kita boleh dipilih oleh Tuhan, di mana kita boleh disatukan oleh Tuhan dengan orang-orang percaya yang lainnya. Yang artinya kita tidak akan mendapatkan penebusan, kita tidak akan menjadi orang-orang yang terpilih di luar Kristus. Kita mungkin mengingat di dalam Yohanes yang mengatakan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, bahwasanya ranting-ranting yang tidak bersumber dari pokok anggur yang benar itu tidak akan berbuah, tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Maka dengan cara yang sama, ketika kita memahami di dalam Kristus, kita pun juga bisa melihat hal yang sama. Di dalam Kristus, di dalam Dia saja, di dalam pribadi dan karyanya, kita mendapatkan pemilihan, kita dipilih menjadi umat-umat Tuhan, kita ditebus dan kita dipersatukan dengan orang-orang percaya yang lainnya. Selain itu, ketika kita melihat di dalam Kristus yang disebutkan oleh Paulus dalam bagian ini, kita juga akan menemukan bahwasanya di dalam karya Kristus sajalah kita boleh melihat bahwasanya pemilihan kita, penebusan kita, penyatuan kita dengan orang-orang percaya yang lainnya itu adalah karya Tuhan semata, tanpa kontribusi apapun dari pihak manusia, dari pihak kita. Kata kerelaan kehendaknya, kata keputusan kehendaknya itu muncul berkali-kali sepanjang perikop ini. Di ayat yang ke-5, 7, 9, 11 itu seringkali muncul berdasarkan atau atas kerelaan kehendaknya, keputusan kehendaknya saja.
Sehingga ketika kita menyadari bahwasanya kita ada sebagai milik Kristus, posisi kita sekarang ada di dalam Kristus, itu hanya berdasarkan kerelaan kehendak Tuhan. Itu hanya berdasarkan anugerah kasih karunia Tuhan dan bukan kita. Kemudian apa implikasinya kalau begitu? Ketika kita menyadari, iya, aku ini sudah di dalam Kristus, lalu apa? Apa bedanya dengan yang lainnya? Apa bedanya dengan orang-orang yang di luar Kristus? Kita akan melihat setidaknya 3 hal yang Paulus singgung dalam bagian ini. Yang pertama, kita di dalam Kristus supaya kita bisa memuliakan Allah. Di ayat yang ketiga, 6, 12, 14 itu muncul berkali-kali. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, supaya terpujilah kasih karunia-Nya, supaya kita bisa memuji kemuliaannya berkali-kali. Sehingga dengan jelas Paulus ingin mengatakan bahwasanya ketika kita itu dipilih, ditebus oleh Kristus dan di dalam Kristus, maka kita itu ditebus, dipilih untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita menyadari betapa besarnya kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam karya pemilihan dan penebusan kita, maka hal yang wajar, hal yang harusnya muncul adalah puji-pujian kepada Allah. Mungkin kita tidak asing dengan doksologi, sebuah pujian yang sering kali kita naikkan, kita pujikan di akhir liturgi ibadah kita. Tapi doksologi itu tentu saja bukan hanya sebuah bagian dari liturgi, tetapi juga panggilan diri yang harus kita hidupi setiap hari. Doksologi itulah yang menjadi sebuah panggilan kita untuk kita hidupi setiap hari, di mana setiap hari ketika kita menyadari kita itu di dalam Kristus, maka kita harus memuliakan Allah. Panggilan diri kita rindu untuk memuliakan Allah. Di tengah pandemi ini, di tengah segala situasi new normal yang ada banyak orang mengatakan ini nggak normal sama sekali, apakah kita tetap menyadari panggilan kita untuk memuliakan Allah? Kita memuliakan Allah di dalam waktu-waktu luang kita, ketika kita mungkin belum memiliki pekerjaan saat ini, atau memuliakan Allah dalam pekerjaan kita yang penuh dengan tekanan, memuliakan Allah dalam relasi kita dengan orang lain. Bagaimana kita terus memuliakan Tuhan melalui setiap aspek kehidupan kita. Kemudian ketika kita dipilih, ditebus, kita sudah ada di dalam Kristus, Paulus juga mengatakan supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat. Dari ayat yang keempat mengatakan demikian, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Dia Allah memilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Yang sangat erat juga kaitannya dengan ayat yang ke-13, di mana Paulus mengatakan tentang Roh Kudus. Dalam Kristus kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka Tuhan itu memanggil kita untuk menguduskan kita. Tuhan memanggil kita untuk menguduskan kita, dan kita menaati atau mengikuti tuntunan Roh Kudus yang diam dimeteraikan di dalam kita. Kita sadar ada berbagai banyak godaan yang muncul di tengah kehidupan kita, yang bisa saja kita jatuh di sana. Namun ketika kita mengingat posisi dan status kita di dalam Kristus, maka kita menyadari kita bukan lagi anak-anak durhaka, kita bukan lagi anak-anak sembarangan, kita itu adalah anak Tuhan di dalam Kristus. Dan seringkali dengan mengingat status atau posisi kita bisa menjaga diri kita. Misalnya ketika kita mengingat, bagi orang yang sudah menikah, kita menyadari status kita itu ada di dalam pernikahan, ikatan pernikahan yang suci dengan istri atau suami kita. Maka kita menyadari ketika kita punya status pernikahan, maka kita tidak bisa lagi seenak kita jalan dengan cewek lain atau cowok lain yang berbeda gender dengan kita, karena kita harus menjaga kegurusan kita di dalam ikatan pernikahan. Demikian juga ketika kita menyadari status kita di dalam Kristus, posisi kita di dalam Kristus, dan kita ingat itu di setiap hari, setiap waktu, itu akan menjaga kita untuk terus mengingat, oh ya, aku ini di dalam Kristus, maka aku nggak boleh jatuh ke sini, maka aku nggak boleh melakukan ini. Ketika kita ingat kita di mana, posisi kita di mana, yaitu di dalam Kristus. Dan sekali lagi, di dalam Kristus juga bicara tentang kesatuan kita dengan orang-orang percaya yang lainnya. Kembali di ayat 10 dan 11. Dan kita mengingat bahwasanya di dalam Kristus, kesatuan kita dengan orang-orang percaya yang lainnya itu bukan hanya sebatas kesatuan organisatoris, tapi sebuah kesatuan organisme yang hidup di mana Kristus sebagai kepala kita. Sekali lagi di pandemi ini kita diingatkan akan kesatuan orang-orang percaya secara esensial. Ketika kita tidak lagi bisa berkumpul dengan orang-orang percaya yang lainnya di satu tempat, di dalam satu kegiatan yang sama, tetapi kita tetap diingatkan bahwasanya kita satu. Kita memiliki sebuah kesatuan dengan orang percaya yang lainnya.
di dalam sebuah ikatan yang jauh lebih esensial, yaitu karena kita sama-sama telah menerima anugerah Tuhan. Kita dipersatukan di dalam Kristus, kita tubuh Kristus, dan Kristus sebagai kepala kita. Sekalipun kita nggak bisa ketemu, ialah kita tetap mengingat kesatuan kita bersama dengan rekan-rekan seiman kita yang lainnya. Dengan kita, misalnya kita berusaha untuk menghubungi mereka lewat teknologi, ataupun ketika kita nggak bisa calling mereka, kita senantiasa terikat dengan mereka di dalam doa dan kasih kita dengan mereka. Bagaimanapun, ialah status kita bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain di dalam Kristus itu senantiasa menyatukan kita dengan sebuah ikatan kasih yang tidak bisa digoyahkan oleh kondisi apapun yang ada di dunia ini. Dengan demikian, ketika kita menyadari di mana posisi kita, di mana kita berdiri saat ini, yaitu kita di dalam Kristus, dan kenapa kita bisa di sini, yaitu karena kerelaan kehendaknya semata, kita akan dimampukan untuk kita boleh hidup dengan menghargai posisi itu. Kita hidup dengan menghargai status yang diberikan Tuhan, dengan kita tidak sembarangan dengan hidup kita. Kita itu di dalam Kristus, kita itu milik Tuhan. Dan kita berhati-hati dengan status itu, kita sungguh-sungguh menghargai status itu, posisi itu, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kami itu sudah ada di dalam Tuhan, tapi seringkali kata di dalam Kristus atau status posisi dalam Kristus itu tidak berarti apa-apa buat kami, ketika kami hanya membuat itu sebagai sebuah slogan, sebuah jargon yang kosong tanpa makna. Tetapi ketika kami mau sungguh-sungguh menghargai status atau posisi di dalam Kristus, maka kami tahu ketika kami di dalam Kristus, maka kami harus menjaga kekudusan kami. Ketika kami di dalam Kristus, maka kami harus menjaga diri kami untuk senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Karena kami ada di dalam posisi ini supaya kami memuliakan Tuhan. Kami ada di posisi ini supaya kami dikuduskan dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan ketika kami ada di dalam Kristus, kami menyadari kesatuan kami dengan orang-orang percaya yang lainnya, bahwasanya bukan hanya kami yang ada dalam Kristus, tapi juga setiap orang percaya yang dikuduskan oleh Tuhan itu ada di dalam Kristus, dan Engkau sebagai kepala kami. Di dalam kondisi di mana kami gak bisa bertemu dengan orang-orang lain saat ini, maka biarlah kesatuan yang esensial ini senantiasa ada mengikat kami dalam satu kesatuan kasih, di mana kami boleh saling mendoakan orang-orang lain, di mana kami boleh saling mendukung orang-orang yang lain saat ini di tengah segala problematika kehidupan yang sama-sama kami alami. Terima kasih Bapak, biarlah sekali lagi kami diingatkan apakah artinya itu di dalam Kristus dan bagaimana kami menjalani hidup di dalam Kristus. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.